menemukan di usia kehamilan 32-33 minggu. Waktu itu ibu dengan kehamilan kedua bekas seksio, anak pertama ke anak keduanya jaraknya kurang dari 2 tahun. Waktu itu yang sangat khas saya lihat adalah saya menemukan adanya placental bridging. Ketika itu diskusi yang panjang karena ada teman sejawat yang mengatakan ini keadaan yang sangat sederhana. Dan tapi ketika pasien sampai ke saya, keadaan ini menurut pandangan saya luar biasa. Akhirnya saya membutuhkan second opinion, saya KIG. Jadi sangat penting bagi kita untuk memberikan penjelasan ketika pasien kita mulai bingung karena ada dua pendapat yang berbeda. Jadi ketika itu saya sampaikan bahwa saya lihat seperti ini dan saya minta untuk difoto kalender yang saya punya waktu itu, dokter. Dan saya merujuk ke Dr. Agus dan puji Tuhan ketika itu tiba ke Dr. Agus dan beliau menerima, dok saya disuruh masuk, saya diberikan pematangan paru, saya akan dioperasi 1 atau 2 hari lagi. Dan menurut cerita beliau, pasiennya, kebetulan pasien ini punya keluarga yang dokter spesialis anestesi. Jadi beliau kasih tahu, dok operasinya hampir 12 jam, pasien membutuhkan kantong sampai 8 kantong darah. Dan puji Tuhan histerektomi dan selamat. Terima kasih Dr. Agus dan tim di Surabaya. Itu sharing untuk plasenta akreta yang kami temukan di Surabaya, di Kupang kami rujuk ke Surabaya, dan beberapa kasus juga ada beberapa yang kami rujuk. Mungkin Dr. Agus bisa sharing sebelum ada pertanyaan, dokter. Baik, mungkin kalau belum saya silakan. Sekarang untuk pertanyaan untuk ketiga narasumber di depan. Kapan kita melakukan ketika melihat seperti itu bagi dan pembuluh darah yang banyak? Karena dulu saya sering mengalami seperti ini, tapi dulu belum model ribut pasien akreta. Saya cuma tahu kalau saya mengalami seperti ini langsung saya teriak, saya minta darah langsung. Karena kadang-kadang kita tidak siap. WSG lihat memang ada gambaran seperti itu. Karena waktu itu belum ngetop banget itu namanya pasien akreta. Kemudian di beberapa kali saya pernah mendengar juga lihat Dr. Agus melakukan ada yang dilakukan seksio bukan dari nomor transfer tapi justru diambil dari fundus begitu. Nah, pertanyaannya kapan kita melakukan modifikasi untuk insisi tetap di situ karena tadi mau ke dokter Rosi mau menonton Manggala gambar-gambarnya selalu di SPU. Kapan kita operasi di situ tetap, kapan kita menghindari? Terima kasih. Terima kasih dokter Eka. Jadi dokter saya ini langsung aja dokter ya, biar tidak lupa ini pertanyaan pertama, silakan dokter. Beliau bertanya kepada 3 pembicara tadi. Terima kasih dok. Ya jadi itu ada ceritanya tersendiri loh. Jadi ada cerita zaman dulu di mana saya masih banyak mengerjakan, tapi setelah di bawah tahun 2000 ke atas 2020 saya sudah sekarang setelah sakit ya. Kemudian akhirnya ada yang luar biasa. Zaman dulu operasinya mungkin 12 jam, akhiran 8 jam, dan berdarahnya mungkin 3 liter, paling sedikit 3 liter. Tapi setelah kita ada salah satu ahli dari Argentina, yaitu sahabatnya Dr. Rossi, Dr. Prof. Palacio. Nah, Prof. Palacio itu mengajari bagaimana ternyata vaskularisasi dari plasenta itu berbeda dengan kalau tidak akreta. Pada yang tidak akreta 80%, 90% kan dari arteri uterina. Sehingga kalau arteri itu dihentikan selesai. Zaman dulu kita mengerjakan pakai arteri uterina itu kan dulu arteri hidrostrika itu kan selalu kita ikat dulu, baru kita insisi zaman dulu kita masih dari atas banyak sekali kita mengerjakan. Nah, akhirnya kita sebut sebagai Surabaya modified placenta conservation. Ya, jadi konservasi dari pasien uterus conservation sampai 2 namanya ya, singkatannya SUBU ya. Jadi dari kudusnya kemudian kita kemudian arteri hipogastriknya juga kita ikat kanan kiri, udaranya rata-rata 3 liter, rata-rata, jadi banyak sekali. Tapi ternyata setelah ada penelitian dari Prof. itu, pembuluh darah itu ternyata dari arteri vesikalis dan dari vaginalis. Jadi itu 90% dari sana. Jadi artinya yang kita kerjakan itu tidak benar. Dan namanya ilmu ya yang kita kerjakan sekarang mungkin masa depan tidak benar. Dan ternyata setelah diajari oleh beliau, kita juga operasi bareng-bareng sama beliau, operasi juga benar. Jadi diajari bagaimana cara mencarinya arteri tersebut. Begitu arterinya diikat tiga-tiganya,
di saya tiga-tiganya. Kemudian pada saya itu, ada Ustaz sekarang plasentannya dipotong aja, potong udara terus, ya potong aja. Begitu kita potong sambil deg-degan, ternyata tidak udara. Dan operasi jadi sangat cepat sekali, sehingga sekarang operasi yang dari sumbu yang dari atas itu sekarang sudah kita tinggalkan. Itu cerita zaman dulu. Jadi mungkin yang ini cerita, tapi ya syukurlah itu masih berhasil, walaupun kematiannya masih ada beberapa, tetapi kita sudah minimal sekali dengan sumbu itu. Tapi sekarang kalau dengan tekniknya kita masih dengan sahabatnya itu berpalasios yang ya jangan bagaimana kita menjalankan operasi saja. Bahkan ya, kalau tangan saya sudah tidak seperti dulu dan jantung saya sudah tinggal separuh. Berarti jantungnya masih double ya. Jadi perdaranya masih cukup banyak. Monggo silakan. Terima kasih Dr. Agus. Mungkin saya tambahkan tadi Dr. Eka bertanya bagaimana kita melakukan modifikasi untuk insisi tadi, Dokter. Kalau kita menemukan plasenta makan kereta, kapan kita memilih fundus, kapan bentukkan insisinya, Dokter, bentukkan insisinya. Itu mungkin ditambahkan. Makasih Dok. Izin Dok, sebenarnya gini Dok, kita pernah mencoba insisi fundus, kita pernah mencoba insisi corpus actorum, bahkan kita pernah mencoba insisi di atas plasenta akretanya. Setelah kita istilahnya sudah mencoba pahit dan manisnya akreta, kita paham bahwa ternyata mayoritas plasenta akreta itu kan di tipe 1, jadi di atas cervix ya, di atas cervix. Sehingga menariknya vaskular plasenta akreta di area atas itu dia bukan dari arteri uterina, ternyata sumbernya dari arteri vesikalis. Jadi bahkan mungkin saya akan jelaskan waktu di simposium, saya akan tunjukkan videonya. Bahkan kalau seandainya kita berhasil membuka arteri vesikalis, kita sisi di atasnya akreta sekitar 1 jari itu nggak masalah, nggak akan berdarah. Tetapi ada tetapinya Dok. Tapi kalau seandainya pada kasus di mana vesikanya nempel sekali, kita nggak bisa membebaskan vesikal. Bahkan bisa dibilang bahwa ada infiltrasi buli atau fibrosis antara buli dan vesika. Apakah kita insisi di atas? Kalau kita insisi di atas yang berdarah, itu kita insisi di fundus nggak apa-apa. Jadi tergantung. Tetapi ada tetapinya Dok. Ini kan teknik ini kan kita rekomendasikan untuk rujukan akreta gitu. Kalau seandainya di fasilitas yang terbatas ya beda cerita. Karena pasti kalau mau nyoba itu pernah bebaskan buli, biasanya sobek vaskularnya atau plasentanya, karena konsep operasinya berbeda. Kalau kita bebaskan buli dari atas ke bawah ya, tapi kalau untuk akreta kita bebaskan dari bawah ke atas. Jadi kita pakai velocity manuver dan sebagainya, agak mungkin pas simposium akan jelaskan. Nah, kalau itu sangat susah, lebih baik hindari untuk insisi mendekati plasenta, jauhi plasenta seperti itu. Terutama kalau fasilitasnya sangat terbatas, ya lahirkan fundus 7, biarkan plasenta di situ, tutup, tunggu dulu nggak ada berdarah, tutup, rujuk. Nah, gitu aja sih. Mungkin sudah menjawab mereka pertanyaan mewakili kami semua.